Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Angelina Kurniati Wahung dengan NIM 21341012 dari kelas A S1 PAR 11 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7P dan analisis TLC yang ada di Desa Werbo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang 4S dan 4A yang ada di Werbo. Yang pertama ada something to see. Yang dapat dilihat di Werbo itu yaitu atraksinya, nature-nya, kulinernya, kemudian yang paling populer itu adalah rumah adatnya dan juga ada pegunungan. Kemudian something to do-nya ada, kita bisa di sana itu bisa hiking dan juga trekking. Kemudian something to buy-nya itu yaitu kain todo dan kopi Werbo atau bisa juga disebut sebagai kopi khas Manggarai. Kemudian ada something to learn-nya yaitu bagi kita yang suka memasak, kita juga bisa memasak di sana, atau kita bisa juga, walaupun kita tidak tahu memasak, kita bisa belajar memasak di sana dan juga bisa belajar menenun kain adat todo. Kemudian ada 4A di Desa Adat Werbo ini, yaitu ada yang pertama yaitu ada attraction, di mana attraction di sana itu yaitu tarian caci, hiking dan trekking. Kemudian accessibility-nya itu menggunakan Gojek dan menggunakan mobil juga bisa. Kemudian ada amenities yang ada di Werbo yaitu ada tempat sampah, toilet, kamar mandi umum, kios souvenir, terus rumah makan yang menjual kuliner gitu, selfie area, spot foto, tempat makan, jungle trekking, dan balai pertemuan. Kemudian ada ancillary yaitu pihak yang mengelola destinasi, yang mengelola Desa Adat Werbo ini, yaitu ada pemerintah sendiri, masyarakat adatnya di sana, dan juga Pokdarwis. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan analisis 7P yang ada di Desa Adat Werbo. Yang pertama ada produk. Produk yang ada di Werbo itu ya yang kita ketahui bersama, yang pertama pasti rumah adatnya, kemudian kain tenun todo dan juga tarian caci. Kemudian untuk harga harga di Desa Adat Werbo ini yang bisa dikeluarkan yaitu biaya masuk dan menginapnya itu sekitar 325.000 per orang. Kemudian sewa guide-nya sekitar 250 sampai 300 per hari. Kemudian untuk beli kuliner atau beli makanan di sana itu bisa mengeluarkan biaya untuk kari ayam itu sekitar 20.000 per mangkuk, terus sayur labu itu 15.000 per mangkuk. Kemudian di sana juga ada jual jeruk sekitar 30.000 per kilogram. Kemudian ada kopi khas Werbo atau kopi khas Manggarai, harganya sekitar 40.000 sampai 50.000 per kilogram, karena harga tiap tahun bahkan seling beberapa bulan itu bisa naik tergantung daya jual beli masyarakat di sana. Kemudian ada kain tenun todo juga yang harganya sekitar 300.000 per pieces. Kemudian masuk ke promosi di sana itu mereka sudah ada website yaitu di www.werbo.com. Kemudian ada akun Instagram Werbo official, terus terus ada di Instagram Sailing Komodo Explore Flores, kemudian ada di Instagram Kemenparekraf Republik Indonesia. Kemudian ada juga Facebook yaitu Werbo. Untuk physical evidence atau bentuk fisik di Werbo ini, jadi di desa adat atau bentuk rumah adat Werbo ini memiliki 5 tingkatan yang memiliki arti masing-masing di setiap tingkatan. Tingkatan pertama disebut sebagai lutur, digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Terus tingkatan kedua itu berupa loteng atau disebut sebagai lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada tingkatan ketiga itu disebut sebagai losar untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan. Kemudian ada tingkatan keempat disebut sebagai lomparai yang disediakan untuk stok pangan apabila terjadi kekeringan. Terus ada tingkatan terakhir, tingkatan kelima ini disebut sebagai hekang kode untuk tempat sesajian persembahyangan kepada leluhur. Kemudian ada people atau orang yang ada di Werbo. Untuk SDM-nya sendiri di Werbo itu ada kepala adatnya, terus masyarakat adatnya, pemandu wisatanya, dan juga kepala desa. Kemudian ada terkait proses jika tamu yang berkunjung ke Werbo akan terjadi proses penerimaan tamu secara adat yang dilakukan oleh ketua adat untuk menyambut tamu atau wisatawan yang ingin berkunjung ke sana.
Kemudian di sana juga menerima mahasiswa-mahasiswi yang ingin PKL, terus pelatihan pemandu wisata maupun masyarakat agar bisa menunjukkan sikap ramah terhadap wisatawan yang berkunjung. Kemudian yang terakhir ada analisis TLC. Yang pertama exploration, yaitu Werebo ini pada tahap ini atau pada fase ini dijadikan sebagai desa adat, namun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Werebo belum banyak karena dari segi masuknya saja perlu waktu berminggu-minggu menggunakan perahu. Kemudian pada fase ini juga sinyal dan juga listrik di Werebo itu belum ada. Kemudian fase yang kedua itu yang sudah dilalui oleh Werebo yaitu involvement, yang dimana fase ini tingkat promosi maupun pembentukan unit-unit bisnis pariwisata diprakarsai dan dikembangkan oleh masyarakat. Kemudian pemerintah mulai terlibat dalam menyediakan transportasi, fasilitas lainnya bagi pengunjung, dan masyarakat sendiri juga menyediakan fasilitas khusus bagi wisatawan sehingga kunjungan wisatawan semakin meningkat di Werebo. Kemudian fase yang terakhir yang masih sampai saat ini di Werebo yaitu development, di mana jumlah wisatawan Werebo sangat meningkat, bahkan mendapatkan penghargaan Award of Excellency PEDA pada tahun 2021 dari Organisasi Pendidikan, Kemudian Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO di kawasan Asia Pasifik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.